Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Satu ketika ada seorang anak muda berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan tolong berikan saya kesabaran karena saya ini pemarah gitu di gereja. Kemudian selesai ibadah dia keluar ke parkiran motor, dia ambil motor, pas dia dapati ban motornya kempes. Dia dorong, lagi dorong ada kubangan air, mobil lewat, kecepretan dia. Dia bilang, Tuhan, saya tadi berdoa di gereja berikan kesabaran secepat mungkin, tapi bukan hari ini. Saya marah dulu hari ini. Ada yang lagi marah? Nggak ada. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Ini menjadi perenungan saya di sepanjang satu minggu ini, Bapak Ibu. Merenungkan bagaimana kita merefleksikan dan berpikir atau merenungkan tentang Allah mau datang kepada kita sebagai manusia, mendekat kepada kita supaya kita bisa untuk mengenal Dia lebih dekat. Silakan kita baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Satu hal yang perlu kita sadari dalam kehidupan manusia, bahwa sebelum peristiwa Yohanes 1 ayat 14 di mana firman menjadi manusia, ada satu fakta penting yang kita tahu bersama, bahwa hubungan antara manusia dengan Allah itu telah terpisah. Terpisah. Allah menjadi jauh. Allah menjadi jauh itu bukan Allah menjauh ya. Bukan Allah sengaja menjauh dari kita. Tapi Allah menjadi jauh itu tentunya ada yang menjadi penyebabnya. Kenapa Allah menjadi jauh dari manusia? Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 saya baca di sini, firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini yang menjadi persoalan yang sangat penting dalam hidup manusia. Kenapa manusia sulit berjumpa dengan Allah? Ini fakta Bapak Ibu. Dan kita sudah sering kali membahas bagian ini. Saya pikir ketika dibahas bagian ini tidak perlu lagi kita berpikir panjang. Oh begitu ya. Kita sudah tahu faktanya bahwa yang menyebabkan antara manusia dengan Allah terpisah itu karena dosa. Jadi Allah tidak mau dekat dengan manusia karena manusia berdosa. Dosa dari siapa? Tentunya kalau kita belajar tentang sejarah Alkitab, dosa dari Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, Bapak Ibu bisa baca di sana secara lengkap peristiwa bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai peristiwa Yohanes 1 ayat 14 di mana firman menjadi manusia, itu ada rentang waktu kurang lebih 3.500 atau sampai 4.000 tahun lamanya. Bisa dibayangkan berapa lama manusia tidak punya akses untuk berjumpa dengan Allah. Walaupun di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh sejarah di dalam Alkitab yang mencatat mereka bisa berkomunikasi dengan Allah. Mungkin itu dikatakan privilege. Sebuah anugerah di zaman itu di mana ada orang-orang diizinkan Allah untuk bisa berjumpa dengan Dia. Tapi secara universal, secara keseluruhan manusia tidak bisa. Karena ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan Dia. Sampai peristiwa
Yohanes 1 ayat 14. Ketika Sang Firman menjadi manusia. Dalam khotbah Ibu Gembala menyampaikan tentang ketika Allah mulai berbicara secara langsung kepada manusia. Pertanyaannya yang sangat penting di sini, kenapa Sang Firman itu mau menjadi manusia? Kurang kerjaan. Jadi manusia sedikit membelok. Sebuah diskusi di podcast. Kalau Allah bisa menjadi manusia, katanya, kenapa dia nggak menjadi iblis? Harusnya bisa dong. Orang ini bodoh, ini orang ini. Apa pentingnya jadi iblis? Kan dia tujuan jadi manusia itu punya tujuan mulia. Mau jadi setan ngapain gitu loh? Udah cukup Lucifer jadi iblis. Nggak perlu dia berubah menjadi iblis. Ada tujuan yang penting. Kita harus tangkap baik-baik tujuan mulia Allah dalam hidup manusia. Kenapa Sang Firman mau menjadi manusia dan dia mau datang mendekati manusia? Untuk apa? Dia turun dari surga, dia menjadi manusia dan dia mau datang mendekati manusia. Kalau sebelum itu manusia yang berusaha untuk mendekati Allah tapi tidak bisa. Manusia berusaha untuk menjangkau Allah tapi tidak mungkin. Karena ada jurang pemisah. Maka inisiatif lahir dari Allah. Dia harus menjadi manusia dan dia mau datang mendekat dengan kita. Untuk apa? Poin pertama. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Catat. Yang pertama tujuannya adalah apa? Untuk mencari yang terhilang. Kita manusia sejak jatuh dalam dosa, kita hilang dari Tuhan. Sampai hari ini ada banyak orang yang masih merasa hilang dari Allah. Betapa menyedihkan. Padahal jalur untuk ketemu Allah seperti jalan tol. Aksesnya terbuka dengan lebar. Siapa saja silakan datang kepada dia. Tadi pagi dalam khotbah Yohanes 3:16, barang siapa percaya dia yang diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga siapa yang percaya tidak binasa. Tapi orang memilih untuk tidak mau percaya. Dia mau datang mencari yang hilang. Bapak Ibu, kalau nyari yang hilang kan gak mungkin dari jarak jauh ya. Gak mungkin kan. Misalkan kita kehilangan emas di situ. Lalu saya dari sini. Harus dekat. Harus dekat. Bahkan bukan cuma dekat. Kalau emas kita jatuhnya di tumpukan sampah. Kita bukan cuma datang mendekat, tapi mengais-ngais pelan-pelan. Nyari, itu ada pengalaman saya itu. Nyari istri saya itu. Kehilangan yang biasa taruh di leher gitu mungkin atau di telinga. Dikorek-korek begini. Mana dia ya? Kok nggak ketemu gitu. Mencari itu harus datang dekat. Nah itulah makanya Allah datang lewat Yesus Kristus untuk mencari yang terhilang. Kita ini yang terhilang. Tapi hari ini kita nggak terhilang ya. Kita ada di sini. Apa ini khotbahnya aneh gitu. Manusia terhilang. Pertanyaan penting, coba dengerin. Mengapa manusia disebut hilang? Karena manusia tidak berada pada posisi yang Allah kehendaki. Atau dengan kata lain, manusia tidak sedang berdiri pada tempat yang benar. Makanya hilang. Ada banyak orang berusaha untuk berjalan sendiri di tengah dunia ini. Nggak mampu kita. Kita berada pada posisi yang salah, makanya terhilang. Maka itu Yesus datang untuk mencari kita dan membawa kita kepada jalan yang sesungguhnya. Kamu salah kamu, sini dong. Ikut saya. Yang kedua, karena manusia seringkali mengambil jalan sendiri. Seringkali mengambil jalan sendiri.
merasa diri hebat, merasa diri jago, merasa diri pintar, merasa diri mampu mengambil jalan sendiri, sehingga manusia terhilang. Apa yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat yang ke-25? Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini masalah hidup manusia. Ada jalan yang disangka orang apa? Lurus. Kayaknya ini lurus ini, tepat ini. Ternyata di ujung menuju maut. Ya kan? Kalau kita sekarang jalan kemana-mana, nggak usah khawatir. Karena kita bisa dituntun oleh GPS. Walaupun kadang-kadang di tengah jembatan belok kanan. Belok kanan. Matamu. Matamu belok kanan, jurang itu. Ada jalan yang disangka orang lurus. Saya pikir bukan ada jalan. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, semua jalan disangka lurus, benar. Ternyata sedang menuju kepada kematian. Kenapa Allah mau datang mendekat kepada manusia? Bagian yang kedua. Kita tidak perlu banyak-banyak menjelaskan ya. Kenapa Allah datang mendekat kepada manusia? Karena poin yang kedua, karena manusia hidup dalam rasa takut, rasa malu dan rasa bersalah. Dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai 10, saya ingin kita baca bergantian bagian ini ya. Nanti Bapak Ibu baca ayat yang ganjil, Bu Gembala baca ayat yang genap, seterusnya. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Dimulai dari Bapak Ibu, silakan. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dalam pasal 3 ini ada sebuah peristiwa yang aneh. Nanti saya bandingkan dengan pasal sebelumnya. Ketika mereka telanjang, mereka menyemat pohon ara, lalu membuat menjadi cawat. Jadi ditutupin ya. Memang dalam ayat yang ke bagian ini tidak ditulis kata malu, nggak ada kata malu di sini. Saya sudah baca dalam terjemahan banyak, nggak ada kata malu. Cuman menjelaskan mereka menyemat pohon ara, mengambil dedaunan pohon ara lalu disematkan. Dalam tindakan itu kita berpikir, oh ini orang ini malu, udah pasti malu ini. Kan nggak mungkin kan tiba-tiba Bapak Ibu didatangin orang lagi telanjang dalam tanda petik. Terus udah aja nggak usah pakai handuk, nggak mungkin kan? Malu, nggak malu kita nggak enak dilihatin orang gitu. Nah, coba kita bandingkan dulu dalam Kejadian 2 ayat yang ke-25. Saya catat ya tadi ada. Ya, silakan. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 25, waktu mereka telanjang, mereka nggak malu loh. Kenapa pada pasal yang ketiga mereka malu? Mata mereka terbuka, firman Tuhan bilang gitu. Ini menggambarkan satu situasi yang penting. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada kesadaran dalam hidup mereka bahwa mereka bersalah, bahwa mereka melakukan kejahatan. Saya tidak bicara telanjang dalam konteks fisik, walaupun mereka pada waktu itu memang telanjang fisik beneran ya, bukan gambaran itu loh, itu beneran. Tapi dalam ketelanjangan itu mereka, dalam keterbukaan itu mereka yang tidak menggunakan pakaian, mereka tidak malu terbuka. Saya mau tarik bagian ini kepada satu pemahaman penting buat kita dalam sebuah penggambaran bahwa dosa membuat manusia menjadi rasa takut, malu, dan merasa bersalah.
itu dosa. Sebetulnya keterbukaan dalam rumah tangga itu penting, bukan? Harus terbuka. Kalau telanjang itu gambaran terbuka, maka keterbukaan dalam rumah tangga itu penting. Tapi zaman sekarang ada banyak rumah tangga yang tidak berani terbuka. Bukan terbuka ini ya, terbuka bicara. Malu, takut. Ketika dia melakukan kesalahan, dia nggak mau bicara. Kenapa? Malu, takut. Padahal itu istrinya, itu suaminya. Kejujuran, keterbukaan mulai tidak ada. Itu diakibatkan karena apa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ketelanjangan ini juga berbicara tentang kesucian, kejujuran, keterbukaan dalam membangun sebuah hubungan. Banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan karena merasa diri malu. Banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan membangun hubungan karena merasa diri takut. Disuruh melayani, malu. Disuruh melayani di altar, memimpin pujian mungkin, dia punya suara yang oke lah ya, malu. Disuruh melayani main musik, bisalah dia, malu. Disuruh bergereja, ibadah, malu. Takut juga sama. Kenapa malu? Saya nggak enak, malu gitu. Belum juga itu udah tremor ya, udah gemetar gitu. Gitu. Malu. Atau takut untuk melakukan hal itu. Sampai pada paling penting disuruh melakukan kebenaran firman Tuhan, malu. Allah kok melakukan firman Tuhan malu. Kadang-kadang setan itu menaruh virus di dalam pikiran kita untuk jangan ketemu Tuhan. Malu kamu itu. Kamu siapa kamu mau ketemu Tuhan? Merasa diri berdosa. Padahal firman Tuhan sudah bilang tadi, dia datang untuk mencari yang hilang. Kalau sudah suci semua, ngapain Tuhan datang? Kalau manusia nggak berdosa, buat apa dia datang? Justru dia datang untuk mencari orang yang berdosa, yang terhilang, untuk supaya dipulihkan kehidupan mereka. Tapi apa yang membuat semuanya itu hancur? Satu kata tadi, dosa. Dosa membuat manusia kehilangan kekudusan. Dosa membuat manusia kehilangan kekudusan. Dosa membuat manusia kehilangan kejujuran. Tidak mau jujur. Takut untuk jujur. Dosa membuat manusia kehilangan keterbukaan. Ada sebuah kata-kata yang bagus begini. Keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Jadi pemulihan selalu dimulai dari keterbukaan. Bagaimana hidup kita mau dipulihkan Tuhan kalau kita nggak terbuka di hadapan Tuhan? Tapi keterbukaan itu adalah sebuah rasa malu. Malu. Dosa melahirkan manusia malu, takut, dan sebagainya. Perhatikan, malu dan takut di sini Bapak Ibu adalah sebuah perasaan batin. Ya tadi udah saya jelaskan ya, perasaan batin. Bukan malu dalam bentuk pendidikan moral. Karena kalau kita bicara malu ya ada dua pengertian ya. Ada malu perasaan batin, ada malu yang diajarkan sebagai bentuk pendidikan moral. Contoh malu pendidikan moral, diajarkan orang tua. Diajarkan orang tua. Kalau kamu bertamu, ya kan, di rumah orang, kalau disuguhin makanan, ngambilnya jangan segunung. Malu. Itu contoh ya, malu. Atau kamu itu cewek loh, anak gadis. Udah betul kamu pakai baju panjang, tapi belahannya sampai sini. Tinggal diginiin. Wah, malu dong. Kamu itu
Anak Tuhan loh. Jaga sikap. Itu pelajaran etika dan moral. Tapi malu yang dialami oleh Adam dan Hawa bukan malu etika moral, tapi malu perasaan batin yang menuduh mereka melakukan kesalahan sehingga takut ketemu Allah. Ya kan tadi ya? Nggak mau ketemu Allah, takut, malu. Allah panggil dari jauh, Adam, Adam, di mana kamu? Aduh, di semak-semak tuh, nyumput dia. Saya pikir begini Bapak Ibu, kita semua ini manusia yang telah atau yang pernah melakukan kesalahan. Nggak ada manusia yang suci. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Bukan seberapa besar dosa yang dilakukan, tapi sebagaimana keberanian kita jujur di hadapan Tuhan untuk terbuka. Saya sudah berdosa Tuhan, ampuni saya. Boro-boro jujur kepada sesama manusia, kepada Tuhan aja nggak berani. Kalau mau jujur di hadapan Tuhan kan nggak ada yang dengar ya. Kalau misalkan saya gitu loh, melakukan kesalahan, mencuri umpamanya, mencuri. Kan kalau jujur kepada orang, malu dan takut, bisa dilaporin, kena pasal loh, pasal pencurian. Jadi nggak berani. Tapi jujur kepada Tuhan, nggak ada yang dengar, hati saya yang bicara. Saya ini udah mencuri gitu, ampuni saya. Kecuali Bapak Ibu berdoa di pinggir jalan, terus teriak, Tuhan, tadi saya merampok di situ, Tuhan ampuni. Ya, orang dengerin, nggak begitu konsepnya. Pelan di dalam hati mengakui kesalahan. Itu aja malu. Itu Adam dan Hawa. Peristiwa ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Memang dosa itu membuat manusia itu nggak berdaya Bapak Ibu. Makanya Allah harus datang dengan rancangan besarnya untuk menyelamatkan kita, supaya kita menjadi orang yang berani menghadapi hidup ini. Ada pepatah bilang, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya sudah, kamu sudah melakukan kesalahan. Kalau dalam hukum negara Republik Indonesia, hukum pidana, kamu menjalankan masa hukuman pidana, misalkan ya, 1 tahun. Jalani aja. Dalam hukum Tuhan mungkin ada konsekuensi yang akan dialami kita manusia ketika kita melakukan kesalahan. Karena firman Tuhan bilang kan, manusia yang bersalah, manusia yang berdosa, dosanya diampuni. Tapi apa yang kamu tabur, kamu tuai. Ada konsekuensinya. Saya bersyukur puji Tuhan, tidak terlalu panjang lama ketika hidup dalam dunia gelap. Mungkin itu aja ada efek-efek katanya ya, sampai sekarang gitu, sakit-sakitan. Itu kan karena banyak apa ya di dalam tubuh saya gitu, hal-hal yang gak perlu masuk sebetulnya. Itu konsekuensinya loh. Saya sudah bertobat nih, sudah minta ampun sama Tuhan, sudah diampuni, tapi konsekuensinya kan ada. Tapi harus kita berani untuk membangun hubungan itu. Dan dari semua peristiwa ini, Bapak Ibu, kita kembali pada konteks perjanjian baru. Inilah yang menjadi salah satu alasan hadirnya Allah di tengah-tengah manusia lewat Yesus Kristus. Ini alasannya. Untuk apa? Mencari yang hilang dan memberikan pemulihan kepada kita, supaya manusia bisa kembali berjumpa dan berkomunikasi dengan Allah. Ada jalan yang terbuka untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Lukas 1 ayat 77 sampai 79. Lukas 1 ayat 77 sampai 79. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Untuk apa tadi?
Satu, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa manusia. Untuk memberikan pengertian akan keselamatan. Kita ini sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Harus diberikan pengertian. Ketika Yesus datang, dia lahir, dia menjadi besar, dia menjalankan tugas pelayanannya sampai dia mati di atas kayu salib. Ingat, itu tujuannya untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Dan itu harus memberikan pengertian kepada kita. Pengampunan akan apa? Akan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kita bukan orang-orang yang tertuduh lagi. Kita bukan orang-orang yang harus terus menghakimi diri kita karena kita melakukan pelanggaran. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan lewat kehadiran Yesus. Allah lewat kehadiran Yesus dalam hidup manusia. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Bukan gak ada kerjaan Allah datang menjadi manusia. Emang manusia gak bisa ketemu dan berbicara dan mengenal Allah lebih dekat lagi? Gak bisa. Kecuali dia yang datang kepada kita. Mungkin ilustrasi seorang raja yang terkenal. Kerjaannya duduk di takhta kerajaannya. Dia nggak tahu persis apa yang terjadi kepada masyarakat dia. Dia hanya dengar informasi dari pengawalnya, dari punggawannya, dari menteri-menterinya. Dia hanya dengar, oh di sana ada kelaparan, di sana ada masalah ini dan sebagainya. Dia nggak tahu. Rakyat mau datang mengeluh nggak bisa, nggak bisa. Protokolnya sangat ketat. Mungkin diajukan hari ini bisa dapat jadwal tahun depan. Karena banyak yang antrian pengen ketemu raja. Itu pun diseleksi barangkali. Gak bisa ketemu dia. Susah. Itu ketika raja turun ke lapangan. Dia melepaskan jubah kerajaan dia sebagai seorang raja. Dia menggunakan baju biasa. Dan dia menjumpai rakyatnya yang ternyata sedang banyak yang mengalami masalah. Dia bisa tahu di situ, oh kondisi rakyat saya seperti ini. Itulah yang dilakukan Allah. Karena manusia tidak bisa datang kepada dia, dia harus turun untuk menjumpai kita. Makanya seorang hamba Tuhan mengatakan betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Manusia jatuh di dalam dosa, dia tebus lewat anaknya. Malaikat melawan Allah, buang. Ngapain lu? Ya kan? Lucifer kan? Buang aja. Kita nggak dibuang loh, dicari, amin, seperti domba yang terhilang. Perbandingannya jauh sekali Bapak Ibu. 100 ekor domba, 1 hilang, 99 masih ada di tangan dia. Kalau gembala yang kurang bagus, yang licik, udahlah biarin aja lah, cuma 1 ekor doang. Udah gitu yang paling kurus pula, aduh tulang doang, apa yang saya mau dapat dari domba itu? Enggak, gembala itu cari. Itu ibaratnya Tuhan datang kepada kita. Bapak Ibu, 1 jiwa berharga di mata Tuhan, amin. 1 jiwa. Makanya selalu dibilang, kalau 1 jiwa saja bertobat, ribuan malaikat bertempik sorak di sorga. Kalau 100 jiwa bertobat, puluhan ribu malaikat bersalto-salto di sorga. Bukan tempik sorak lagi. Wah, kegirangan. 1 jiwa loh. Nggak ada yang nggak berharga di kita. Dia datang untuk menjumpai kita dan berbicara langsung lewat Yesus buat kita. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Dia datang membawa terang buat kita, ya kan? Yesus datang membawa terang buat manusia. Surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, saya menggambarkan tentang manusia hidup dalam dosa. Itu seperti hidup dalam kegelapan tapi dalam 2 bentuk. Yang pertama, matanya terbuka.
tapi dia berada dalam ruangan yang gelap. Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Dipastikan nabrak sana nabrak sini. Dalam kegelapan. Yang kedua, dia hidup dalam ruangan yang terang, tapi matanya buta. Bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat. Manusia hidup dalam kegelapan itu. Tapi Yesus datang memberikan terang kepada ruangan yang gelap, dan dia datang mencelikkan mata yang buta. Amin. Ada lagu lama. Saya nggak tahu, kita tahu di sini ya. Tahun Yobel. Ini tahun pembebasan, ya kan? Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Biar fales yang penting nyanyi. Oh enggak, terima kasih. Kamsyah. Dia datang untuk membebaskan kita. Yang lumpuh tidak bisa jalan, dan yang buta tidak bisa melihat. Kenapa? Dosa. Dosa, itu semua dosa. Bikin manusia gak bisa melihat kemuliaan Allah. Selaput mata kita tertutup oleh dosa, tapi dicelikkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Ruangan yang gelap atau jalan yang gelap, dia datang menerangi jalan kita. Apa yang dikatakan Mazmur 119 ayat 105? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Yesus datang membawa terang kepada dua kondisi. Mata yang buta dicelikkan dan jalan yang gelap diterangi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Ayat yang ke-79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itulah Yohanes 1 ayat 14. Dia datang menjadi manusia supaya kita bisa kenal dia dan kenal terang Tuhan. Amin. Kenal terang Tuhan. Banyak orang yang belum kenal terang Tuhan, belum kenal Allah yang sesungguhnya. Kita berharap mereka bisa mengenal terang itu, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup ini, supaya kita tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Saya tahu kita banyak pergumulan dalam hidup ini, tapi rencana Tuhan lebih indah dari semuanya. Amin. Jalan Tuhan lebih indah dari semuanya. Kalau kita mau kenal Dia lewat Yesus Kristus, percayalah, kita bisa menerima kemuliaan Tuhan. Dalam Yohanes 14, satu percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Ini nggak ada di ayat Alkitab. Saya teringat. Murid-muridnya nanya, di mana Bapak itu? Tuhan bilang, kamu nggak kenal. Kalau kamu tahu aku, kamu bisa kenal Bapa. Sebagaimana kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Bayangkan, mereka hidup bersama-sama cukup lama, tapi mereka masih bertanya, di mana Bapa itu? Murid-murid ini belum tercelikkan mata mereka, padahal Yesus yang adalah Bapa di samping mereka. Banyak orang sulit melihat Tuhan Yesus hari-hari ini. Sukar melihat keajaiban dari Tuhan, karena ada masalah dalam hidup mereka. Tidak mampu melihat karya Tuhan hari-hari ini. Padahal saya merenungkan karya Tuhan begitu luar biasa bekerja di tahun-tahun ini. Luar biasa Tuhan bekerja untuk membuat dia bisa dikenal oleh banyak orang. Kan itu kata Tuhan kan, aku akan membuat kamu mengenal aku. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai ayat firman Tuhan bilang yang terdahulu terkemudian, dan yang terkemudian terdahulu. Hati-hati, kita harus mampu menjaga langkah kita loh. Ada banyak orang Kristen terbuai dia di dalam
kehidupannya sebagai anak Tuhan, merasa diri dia, wah, saya ini anak Tuhan, padahal dia sedang terhilang di dalam gereja. Terhilang dalam gereja loh. Orang Kristen, anak Tuhan. Perkara sebagai anak Tuhan, saya dari kakek saya loh. Udah Kristen dari kakek saya. Kira-kira kalau Eva dari omanya lah. Ya kan? Tapi berapa banyak di antara kita yang betul-betul kenal Tuhan? Manado itu sarangnya orang Kristen. Coba kita telusuri mereka. Berapa banyak di antara mereka yang mengenal Allah secara pribadi dalam hidup mereka, mengalami Tuhan dalam hidup mereka? Berapa banyak? Kesimpulan khotbah pada sore ini, Yohanes 1 ayat 14 ini menegaskan satu kebenaran yang sangat indah. Allah tidak tinggal diam melihat manusia terpisah darinya. Dia nggak tinggal diam. Kalau dalam perjanjian lama manusia sulit, maka ada perjanjian baru. Yesus datang buat kita. Dia mau berbicara, menjumpai kita, mencari yang terhilang, memberikan jalan keselamatan, menerangi jalan kita, memulihkan kehidupan kita. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dosa membuat hubungan antara manusia dengan Allah rusak. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena dosa manusialah yang menciptakan jarak dengan Allah, melahirkan rasa takut dan malu dan bersalah. Tapi kasih Allah tidak berhenti pada jarak itu. Perhatikan, kasih Allah tidak gagal pada jarak itu dan tidak berhenti. Firman itu akhirnya menjadi manusia. Allah datang mendekat. Ia datang untuk mencari yang hilang, memanggil manusia yang bersembunyi. Ini Adam dan Hawa kan bersembunyi, dan memulihkan mereka yang hidup dalam kegelapan. Melalui kehadiran Yesus, manusia yang kehilangan kekudusan, kejujuran, keterbukaan dipanggil kembali kepada pengampunan, kepada terang, dan kepada jalan damai sejahtera. Allah datang mendekat supaya kita manusia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ingat, camkan baik-baik. Dia datang supaya kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, dalam rasa bersalah, rasa malu. Jangan. Tapi bukan berarti malu-maluin ya. Hati-hati loh. Tadi saya sudah jelaskan dua pengertian malu ya. Malu perasaan batin dan pelajaran moral. Kita tidak boleh hidup dalam merasa malu, tapi tolong jangan malu-maluin. Itu bahasa paling enak. Maka itu, perhatikan, ini terakhir. Ini sebuah pertanyaan penting. Saya pengen tanya ke kita semua. Tadi kan Eva sempat semangat bilang, saya pernah terhilang dari mimbar ini. Wih, semangat yang ngomong tadi itu. Kita pergi meninggalkan mimbar ini. Pertanyaan penting. Pertanyaannya begini, bukan di manakah Allah. Jadi jangan tanya lagi di manakah Allah. Tapi pertanyaannya adalah, di mana saya hari ini? Di mana Bapak Ibu? Ya, di mana? Di gereja ini kita lagi ibadah. Bu Dewi kok sebenarnya benar tapi malu-malu jawab. Dengerin. Apakah kita masih bersembunyi atau mau merespon panggilan Allah lewat Yesus Kristus? Itu pertanyaan. Adam, di mana engkau? Hidup dalam ketakutan, sembunyi terus. Pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Kita mau tetap bersembunyi dalam rasa takut, atau kita mau meresponi panggilan Tuhan? Ya kan? Ku jawab ya. Pertanyaannya apa? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Di mana namamu? Di mana kamu? Adam, di mana? Dalam ketakutan Bapak Ibu. Ada banyak orang zaman sekarang hidup dalam ketakutan. Tidak bisa merespon panggilan Tuhan. Jawab dong kalau Tuhan panggil. Ketika Tuhan panggil saya, hampir 20 lebih tahun yang lalu, saya jawab panggilan Tuhan. Walaupun banyak lika-liku kehidupan, kita dipanggil Tuhan, amin, untuk lebih mengenal Dia. Jangan tinggal terus bersembunyi.
Mari kita sama-sama mengenali Dia lebih dekat. Amin. Dalam sebuah gereja ini kita mau membangun hubungan bukan hanya antara sesama kita, tapi kita mau bangun hubungan dengan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita mau jawab panggilan Tuhan. Menjadi perenungan buat kita Bapak Ibu. Ada jaminan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada jaminan pemulihan. Ada jaminan segala hal. Yang paling penting kita mau bangun kembali hubungan kita dengan Dia. Dan saya berdoa supaya kita tetap dikuatkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan.